Kasus gagal ginjal akut yang merebak di Indonesia sudah mulai tertangani. Akan tetapi dari ratusan kasus yang sudah terjadi ini tentu perlu ada evaluasi serta tindakan tegas bagi pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan adanya cemaran melebihi ambang batas pada sejumlah obat-obatan yang kemudian berujung pada gagal ginjal akut bahkan kematian. Selengkapnya akan kami paparkan dalam segmen Fact Check hari ini. Kita akan lihat perkembangan data kasus dari gagal ginjal akut ini yang sudah dihimpun oleh pihak Kementerian Kesehatan per tanggal 25 Oktober 2022. Sudah terdapat total 255 pasien atau 255 kasus yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. 143 kasus diantaranya ini meninggal dunia atau sekitar 56% dari total kasus. Dan pasien yang sembuh ini ada sebanyak 38 kasus. Kita tentunya harapkan dengan adanya pertambahan satu hari ini, pasien yang sembuh ini juga sudah bertambah dan juga dari pihak Kementerian Kesehatan ini terus menghimpun data terkini dari kasus gagal ginjal akut. Bagaimana lalu dengan sebarannya di Indonesia? Dari 26 provinsi yang sudah terdapat kasus gagal ginjal akut ini kami paparkan ada 10 provinsi diantaranya yang memiliki kasus tertinggi di Indonesia. Kita lihat 5 yang tertinggi dari 10 ini adalah di DKI Jakarta sebanyak 55 kasus, kemudian ada di Jawa Barat 34 kasus. Lalu ada juga di Jawa Timur 27 kasus, Aceh 26 kasus dan di Sumatera Barat sebanyak 17 kasus. Sebetulnya selain dari 10 provinsi yang kami tunjukkan ini, kasus dari gagal ginjal akut ini juga sudah terdapat seperti di Provinsi Papua, kemudian sejumlah provinsi di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan juga di Nusa Tenggara Timur. Lalu sebetulnya bagaimana pihak dari pemerintah ini menjelaskan apa sebetulnya yang menjadi penyebab dari gagal ginjal akut atau gangguan gagal ginjal akut yang banyak ditemukan pada anak-anak berusia 5 tahun ke bawah. Ini adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa kesimpulannya adalah benar penyebabnya adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran. Dan kesimpulan ini sebetulnya didapatkan dari 4 faktor atau 4 bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak Kementerian Kesehatan. Kita tunjukkan bukti ataupun faktor yang pertama adalah berdasarkan hasil rilis dari WHO pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu, yang mana pihak WHO ini sudah memberikan warning atau peringatan untuk negara-negara yang tergabung di dalamnya ini mewaspadai adanya gagal ginjal akut. Kemudian bukti yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang kemudian ditemukan adanya zat kimia seperti ethylene glycol ataupun diethylene glycol yang ditemukan pada pasien yang sedang dirawat terkait gagal ginjal akut ini. Tidak hanya pada pasien yang sedang dirawat, tetapi juga pada pasien yang sudah meninggal dunia dilakukan proses biopsi yang kemudian menunjukkan bahwa juga ada bukti kerusakan ginjal pada pasien yang meninggal dunia. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah adanya zat kimia ethylene glycol dan diethylene glycol yang ditemukan pada obat-obatan yang ditemukan di rumah pasien. Tentunya dengan sudah diketahui disimpulkan apa penyebab dari gagal ginjal akut ini, ada juga pernyataan yang cukup tegas dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengatakan agar kasus ini tidak dianggap sepele. Berikut kita saksikan pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil, ini masalah besar. Dan saya hari Minggu sudah menyampaikan pada Menteri Kesehatan untuk sementara obat yang diduga, meskipun masih diduga itu dihentikan terlebih dahulu, menunggu investigasi secara menyeluruh dari BPOM pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. Ini lakukan secara terbuka, transparan, tapi juga hati-hati dan objektif. Pernyataan Presiden Joko Widodo tadi disampaikan pada tanggal 24 Oktober lalu yang mana Presiden menggelar rapat terbatas, mengundang sejumlah menteri dan termasuk juga Kepala Badan POM, Penny Lukito yang hadir di sana. Kita saksikan bagaimana pernyataan dari Penny Lukito, Kepala Badan POM, menanggapi adanya arahan dari pemerintah dan juga terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Berikut ini. Dalam pre-market itu kan ada bahan baku. Nah, bahan baku itu juga bagian yang harus dilaporkan pada saat registrasi, di mana itu ada
certificate of analysis yang harus disampaikan ke Badan POM, tapi juga ada kewajiban dari pelaku usahanya untuk juga melakukan pengujian sendiri, gitu ya. Kita melakukan evaluasi pada saat pre-market, namun kita juga melakukan pengawasan dengan sampling dan pengujian di post-market terhadap produk yang setelah diberikan izin edar itu di peredaran, yaitu dilakukan. Nah, khusus untuk cemaran EGDEG ini sampai dengan saat ini di dunia internasional belum ada standar yang untuk mengatakan untuk diuji. Nah, itulah kenapa kita tidak pernah menguji karena memang belum dilakukan di dunia internasional pun. Salah satu poin yang disampaikan oleh Kepala Badan POM Penny Lukito tadi adalah tugas dari Badan POM ini yang mana kewajibannya adalah melakukan investigasi ataupun memastikan agar setiap obat dan juga makanan yang beredar ini sudah sesuai dengan uji mutu dari yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kita juga akan melihat apa saja sebetulnya tugas, fungsi dan juga kewenangan dari Badan POM. Kita paparkan di sini bahwa tugas Badan POM adalah menyelenggarakan tugas di bidang pengawasan obat dan makanan. Apa saja yang termasuk dalam obat dan makanan? Jadi tidak hanya obatnya, tapi juga bahan dari pembuat obat itu, lalu juga narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan juga bahan pangan olahan. Ini semualah yang harus didalami oleh Badan POM untuk memastikan agar yang beredar di Indonesia ini aman untuk dikonsumsi. Lalu apa saja fungsi yang dimiliki oleh Badan POM? Setidaknya ada dua sebetulnya fungsi yang dimiliki, yakni fungsi pengawasan sebelum dan juga selama obat dan makanan ini beredar. Mengapa harus dilakukan pengawasan sebelum? Ini merupakan tindakan pencegahan agar nantinya Badan POM ini tidak sembarang mengeluarkan izin edar kepada produk obat dan makanan yang dipastikan aman bagi masyarakat. Lalu yang kedua, selama beredar ini artinya jika kemudian ditemukan ada kelalaian dari perusahaan farmasi ataupun ada obat dan makanan yang tidak memenuhi standar, juga dapat dilakukan tindakan penegakan hukum. Terkait dengan fungsi utama ini juga didukung dengan kewenangan dari Badan POM yang mana Badan POM ini memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin edar terhadap obat dan makanan, mengeluarkan sertifikasi juga, lalu melakukan intelijen dan penyidikan serta memberikan sanksi administratif. Untuk dua kewenangan ini sebetulnya kalau kita aplikasikan pada kasus gagal ginjal akut saat ini, juga sudah dilakukan oleh pihak Badan POM bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga Kepolisian, yang mana tengah menyidik ada sebanyak 2 perusahaan farmasi yang diduga terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Dan selanjutnya terkait dengan kasus ini juga ada beberapa tuntutan dari sejumlah pihak yang mana mendesak agar segera dilakukan investigasi secara menyeluruh. Hal ini salah satunya disampaikan oleh YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yang pertama, mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja dari Badan POM. Apakah sudah sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang seperti yang tadi sudah kami paparkan. Lalu yang kedua, YLKI juga mendesak agar dilakukan pengusutan tuntas gagal ginjal akut dari hulu ke hilir, mulai dari pasokan bahan bakunya, proses produksinya, hingga tahapan pemasaran. Dan dari pihak DPR juga sudah buka suara, baik dari pimpinan atau dari Komisi 9, mendesak agar kepolisian menindak tegas pihak yang bertanggung jawab, lalu juga agar nantinya dapat dipertimbangkan untuk menetapkan gagal ginjal akut sebagai kejadian luar biasa.